Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky Ramadan dari kelas 11 IPS 3. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai ke abad 16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung, Renaissance panjang. Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Landasan intelektual dari Renaissance adalah paham humanismenya, yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati orang. Misalnya ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantah di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Contoh-contoh awal adalah perkembangan perspektif dalam pembuatan lukisan, cat minyak, dan dihidupkannya kembali kepandaian membuat beton. Sekalipun penemuan huruf lepas logam mempercepat penyebarluasan ide-ide sejak akhir abad ke-15. Perubahan-perubahan Renaissance tidaklah seragam di seluruh Eropa. Jejak-jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia seawal-awalnya pada akhir abad ke-13. Teristimewa dengan munculnya karya-karya tulis Dante dan karya-karya lukis Giotto. Sebagai gerakan budaya, Renaissance mencakup pengembangan inovatif di karya lukis Giotto. Sebagai gerakan budaya, Renaissance mencakup pengembangan inovatif di bidang kesusastraan, Latin maupun bahasa sehari-hari yang diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14. Pengembangan perspektif linear maupun teknik-teknik lain di bidang seni lukis dengan tujuan menghadirkan realitas yang lebih alami pada lukisan, serta reformasi pendidikan yang dilakukan berangsur-angsur tetapi menyebar luas kemana-mana. Kontribusi Renaissance di bidang politik adalah pengembangan kebiasaan dan konvensi diplomasi, sementara kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan adalah tumbuhnya sikap mengandalkan observasi dan penalaran induktif. Meskipun pada masa Renaissance terjadi revolusi dalam berbagai usaha peningkatan intelektual serta ilmu sosial dan kegiatan perbankan serta akuntansi modern mulai dikenal orang. Sepertinya Renaissance lebih dikenal karena pengembangan dan kontribusi artistik dari tokoh-tokoh serba bisa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang mengilhami pencetusan istilah manusia Renaissance. Kenalkan, nama saya Anastasia Arina Roring dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang merkantilisme.
Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa pada abad ke-16 sampai abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk bertujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Ide pokok merkantilisme. Yang pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. 2. Surplus yang diperoleh dari selisih ekspor-impor atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. Yang ketiga, pada waktu itu logam mulia emas maupun perak digunakan sebagai soal pembayaran atau uang. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Kebijakan merkantilisme. Yang pertama, mendorong sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Kritik David Hume. Pokok pikiran dari merkantilisme bahwa negara atau raja akan kaya bila ekspor lebih besar daripada impor, sehingga logam mulia yang dimiliki akan banyaknya. Kekayaan atau kemakmuran negara identik dengan jumlah logam yang dimilikinya. Logam pada waktu itu digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga logam banyak. Ini berarti jumlah uang beredar, money supply banyak. Bila uang beredar banyak sedangkan produksi tetap, akan terjadi inflasi. Kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor sehingga kuantitas ekspor akan menurun. Naiknya jumlah uang beredar yang diikuti dengan inflasi di dalam negeri akan menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih rendah, sehingga kuantitas impor meningkat. Hal ini akan menyebabkan ekspor lebih kecil dari impor, sehingga akibatnya logam akan menurun. Dengan menurunnya logam berarti negara atau raja menjadi miskin karena logam identik dengan kekayaan atau kemakmuran. Tokoh-tokoh merkantilis: Jean Bodin 1530 sampai 1596, Thomas More 1571 sampai 1641, Jean Baptiste Colbert 1619 sampai 1683, David Hume 1711 sampai 1776, dan yang terakhir Sir William Petty. Kenalkan, nama saya Anggana Zafra Rasati Subuh dari kelas 11 IPS 3. Reformasi Gereja. Reformasi adalah gerakan untuk mengadakan pembaharuan dalam kekristenan Barat yang dimulai sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Sebenarnya, reformasi merupakan gerakan yang hendak mengembalikan Kristenan kepada otoritas Alkitab dengan iman kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Allah. Reformasi meletus di abad ke-16 dan letusannya terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Pertama-tama terjadi di Jerman dengan Martin Luther sebagai pelopornya. Setelah itu Zwingli memimpin reformasi di Swiss. Kemudian Johannes Calvin yang mempelopori reformasi di Prancis, serta di Jenewa dan Swiss. Selain itu, reformasi juga terjadi di tempat lain seperti di Inggris. Gerakan ini boleh dikatakan dimulai oleh munculnya golongan Lollard, Waldense, dan Hussite pada masa sebelum abad ke-16. Pada awal abad ke-16, tampak jelas bahwa gereja di Eropa Barat berada dalam keadaan yang sangat memerlukan pembaharuan secara menyeluruh. Birokrasi gereja menjadi tidak efisien dan penuh korupsi. Moral para rohaniwan sering tampak lemah dan menjadi sumber skandal bagi jemaat. Sedangkan jabatan gereja yang tinggi diperoleh melalui cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya jabatan itu diperoleh dengan dasar hubungan keluarga, status politik, atau status keuangan, bukannya atas kualitas kerohanian mereka. Latar belakang reformasi gereja. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther yang seorang biarawan Jerman yang menghadap ke gereja di Wittenberg
dan menuliskan 95 dalil yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas ke seluruh dunia, yang selanjutnya melahirkan gagasan atau kepercayaan Protestanisme. Meskipun sebelum Luther telah ada upaya-upaya awal yang signifikan untuk melakukan reformasi gereja, seperti yang dilakukan oleh Jan Hus, Peter Waldo, dan John Wycliffe, tetapi Martin Luther secara luas diakui telah melalui reformasi gereja dengan 95 tesis. Luther mengawali dengan mengkritik penjualan indulgensi, bersikeras bahwa Sri Paus tidak memiliki otoritas atas purgatorium dan bahwa ajaran Katolik mengenai jasa orang-orang tidak memiliki landasan di dalam Alkitab. Luther menilai begitu banyak penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh pihak gereja Katolik terhadap ajaran Kristiani seperti penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen suci, mitologisasi dan tahayul, bahkan praktik korupsi berupa pajak yang membebani masyarakat. Pada tahun 1519, Luther mengkritik gereja Katolik dalam debat publik Leipzig yang menyebutkan bahwa orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari Paus beserta dewan kardinalnya. Atas kritik tersebut, Luther mendapat ancaman pengucilan dari anggota gereja dan tidak boleh ikut sakramen. Kemudian, pada tahun 1520, Luther menerbitkan 3 risalah sebagai jawaban dari ancaman yang diterimanya, antara lain 1. Seruan kepada bangsawan Kristen yang berpendapat bahwa semua orang Kristen adalah imam dan mendesak pihak penguasa gereja untuk melakukan reformasi. 2. Tawanan Babilonia yang berisi pengurangan 7 sakramen menjadi 2, yakni pembaptisan dan perjamuan kudus. 3. Tentang kebebasan seorang Kristen yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen sudah terbebas dari hukum Taurat dan seorang Kristen adalah Tuhan semua orang yang bebas sepenuhnya dan tidak tunduk pada siapapun. Selanjutnya, Luther mendirikan gereja Protestan yang dinamakan Lutheran Church. Di gereja ini, ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman agar lebih banyak orang yang dapat membacanya dan juga mengerti. Hingga abad ke-16, gagasan Luther tersebut semakin berkembang dan tersebar ke seluruh dunia menjadi sebuah reformasi yang juga menimbulkan revolusi, perang, dan persekusi. Berikut beberapa catatan peristiwa sejarahnya. 1. Berkembangnya Protestanisme dengan berbagai nama di beberapa negara Eropa seperti Calvinis di Belanda, Presbyterianis di Skotlandia, dan Puritans di Inggris. 2. Terjadi beberapa konflik agama di Prancis yang berujung perang. 3. Spanyol dan Prancis berperang melawan Protestan Belanda. 4. Di Jerman terjadi konflik berdarah yang lebih dikenal dengan Perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 dan menewaskan sekitar 7, juta jiwa. Dampak reformasi gereja. Pada masa itu, gereja memang memiliki peran yang sangat kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Bahkan praktek indulgensi atau proses penghapusan siksa dosa tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik 1471. Sebagaimana gereja mengatur dalam hampir semua aspek kehidupan saat itu, perubahan yang terjadi akan berdampak juga pada banyak sektor. Dampaknya juga berpengaruh terhadap kerusuhan dan kejadian berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Bagi dunia, utamanya di Eropa, reformasi gereja telah menimbulkan Western Christendom, sehingga muncullah negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan seperti lembaga kepausan di Roma. Gerakan reformasi gereja juga melahirkan kekuasaan absolut di Eropa dan menimbulkan pertikaian kaum Protestan dan Katolik. Perang saudara dan penghancuran karya-karya seni seperti patung, lukisan yang berbau Katolikisme. Reformasi gereja juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil antara lain Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme.
Aufklärung. Pengertian Aufklärung. Aufklärung adalah periode sejarah Eropa yang terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Aufklärung sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu Klaren, yang artinya jelas atau cerah. Sebagai sebuah periode dalam sejarah, Aufklärung berarti abad pencerahan. Kalau dalam bahasa Inggris, biasa dikenal dengan The Age of Enlightenment. Pencerahan ini maksudnya pencerahan pada pemikiran manusia. Jadi, pada masa pencerahan ini, orang-orang Eropa mulai berpikir terbuka dengan mengedepankan rasio atau akalnya sendiri. Nah, hal ini membuat pemikiran pada saat itu menjadi jauh lebih berkembang. Contohnya, pemikirannya ada pada bidang filsafat, politik, sains, dan teknologi. Faktor penyebab Aufklärung. Yang pertama, runtuhnya dominasi gereja. Sejak adanya reformasi gereja, orang-orang Eropa lebih bebas berpikir, menggunakan rasionya tanpa dibatasi oleh dogma gereja. Yang kedua, menguatnya peran negara. Kondisi ini mendorong para filsuf untuk memikirkan pemerintahan yang ideal untuk rakyat. Dan yang ketiga, munculnya optimisme abad pencerahan. Adanya keinginan untuk hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, orang-orang mulai berpikir menciptakan alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Tokoh-tokoh Aufklärung. Pada bidang filsafat dan politik, yang pertama di sini ada Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf asal Jerman yang berpendapat bahwa manusia tidak berkembang bukan karena bodoh, namun karena tidak berani menggunakan akalnya. Ia mendorong keberanian berpikir lewat slogannya, yaitu Sapere Aude, yang artinya beranilah berpikir. Dan yang kedua, Jean-Jacques Rousseau. Filsuf asal Prancis ini berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang dijalankan sesuai dengan keinginan rakyatnya. Ia mencetuskan ide pemerintahan demokratis. Dan pada bidang sains, yang pertama ada Francis Bacon. Pemikir asal Inggris ini berpendapat bahwa pengetahuan dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah hidup. Bacon kemudian menciptakan dasar metode penelitian ilmiah yang masih dipakai hingga kini. Dan yang kedua ada Isaac Newton. Ilmuwan asal Inggris ini menunjukkan bahwa ada hukum yang mengatur alam semesta ini. Ia kemudian mencetuskan hukum Newton dan gravitasi. Pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung pada bidang politik yaitu mendorong berkembangnya ide-ide liberalisme dan demokrasi, serta menggerakkan revolusi-revolusi seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Dan pada bidang iptek, mendorong berkembangnya sains dan ide-ide penciptaan alat-alat atau teknologi. Lalu, pada bidang sosial, membawa perubahan pola pikir manusia dan membuat masyarakat Eropa memasuki zaman modern. Halo, nama saya Arif Hasmi dari 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi revolusi industri. Revolusi industri dimulai di Inggris pada tahun 1870-an, terutama perbaikan kegiatan pertanian dalam produksi makanan. Sejak itu, hasil pertanian Inggris diproduksi dalam skala besar menggunakan tenaga kerja sedikit dan harga produk yang terjangkau. Faktor kunci yang menyebabkan terjadinya revolusi industri di Inggris adalah kemampuan negara untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasaran dengan harga yang murah. Karena permintaan pakaian di Inggris tinggi, proses pembaruan di dalam cara berproduksi inilah yang mendorong terjadinya revolusi industri. Selain itu, pertumbuhan populasi penduduk yang cepat menyediakan surplus tenaga kerja yang diperlukan oleh pabrik-pabrik baru yang akan menjadikan Inggris sebagai negara industri. Pada tahun 1782, seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama James Watt berhasil menyempurnakan mesin uap ciptaannya sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan menggunakan tenaga uap dan batu bara, mesin uap ciptaan James Watt dapat menjadi sumber penggerak menggantikan tenaga air dan angin. Sejak itu, pabrik-pabrik menggunakan industri rumahan dan bengkel kerja menggantikan mesin uap. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris
telah menjadi negara industri paling maju dan termakmur di dunia. Pada masa ini, Inggris menjadi penghasil paling utama, pusat perputaran uang, dan pusat kegiatan perdagangan. Inggris memproduksi separuh dari barang-barang industri dan batu bara yang diperlukan oleh dunia. Dari Inggris, revolusi industri menyebar ke seluruh benua Eropa. Negara-negara pertama yang di daratan Eropa yang pertama melakukan revolusi industri adalah Belgia, Prancis, dan Jerman. Pemerintah tersebut mendirikan sekolah-sekolah untuk ahli teknik. Revolusi industri terjadi bersamaan dengan munculnya berbagai penemuan baru. Dalam pengetahuan abad ke-19 disebut adab ilmu pengetahuan. Penamaan ini dikarenakan pada abad itu banyak terjadi penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Dalam bidang biologi, ilmuwan Prancis Louis Pasteur menemukan cara baru untuk mengatasi bakteri. Pada tahun 1859, Charles Darwin mempubliskan On the Origin of Species yang berisikan teori evolusi. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang berhasil merevolusi cara orang dalam berkomunikasi. Sepertinya itu saja yang hanya saya bisa jelaskan. Saya Arif Azmi, sekian, terima kasih.